Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ya ke pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan intelektual ya. Sebentar, saya cek dulu di RPS-nya. Oke. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan keterampilan intelektual dalam pembelajaran. Kalau berdasarkan RPS kita akan membahas terkait dengan teknik pengkajian bahan pengajaran, terkait dengan topik-topik yang berhubungan dengan mata pelajaran, mengkomunikasikan informasi untuk perancang tugas, dan menganalisis topik berdasarkan tujuan pengajaran. Nah, terkait dengan keterampilan-keterampilan ini sebenarnya masih ada lagi ya, keterampilan, terutama ya keterampilan intelektual dalam kegiatan pembelajaran, yang tentu saja keterampilan ini perlu sekali dikuasai. Bukan sekedar dipahami saja ya, tetapi dikuasai. Karena namanya keterampilan itu bukan hanya dipahami, tapi keterampilan itu pengukurannya itu menggunakan tes misalnya ya. Jadi maksudnya adalah keterampilannya adalah kemampuan kalian misalnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kegiatan pembelajaran kan ada macam-macam ya, pembukaan. Misal keterampilan pembukaan, keterampilan memilih metode, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan bertanya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi keterampilan ini bukan sekedar hanya dipahami saja, tetapi harus dikuasai karena nanti prakteknya pasti kalian menggunakan keterampilan ini. Nah, ini secara umum saja ya terkait dengan komponen yang kita bahas. Tentu saja keterampilan intelektual dalam kegiatan pembelajaran itu bisa kalian kembangkan dengan berbagai macam sumber lah, intinya seperti itu. Jadi kalau kita mengacu tidak pada satu sumber saja, saya rasa pemahaman kita terkait dengan keterampilan intelektual dalam kegiatan pembelajaran, oke, tentu saja akan lebih baik lagi ketimbang kita hanya bersumber pada satu sumber buku saja. Mungkin kurang lebihnya itu ya dari saya terkait dengan pembukaan awal di mata kuliah SBM ini dengan materi keterampilan intelektual dalam pembelajaran. Silakan untuk mahasiswa yang bertugas pada kesempatan kali ini memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Silakan. Baik Pak, saya izin share screen. Udah terlihat ya teman-teman share screen-nya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Adit dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Rian Pradipta, kemudian Mary Octavia, Yuniar, Rizaniska, dan Raffi. Di sini kami akan memaparkan materi presentasi kelompok kami, yaitu terkait keterampilan intelektual dalam pembelajaran. Nah, di komponen yang pertama di sini ada keterampilan membuka pembelajaran. Nah, jadi untuk membuka pembelajaran ini dia merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Jadi ketika seorang guru masuk ke dalam ruang kelas, ya, ketika tenaga pendidik masuk ke dalam ruang kelas, maka hal pertama yang harus dia lakukan di hadapan para peserta didik adalah membuka pembelajaran. Nah, prinsip pembukaan pembelajaran yang baik itu dia harus bermakna, berkesinambungan, dan kemudian dia bisa menciptakan suasana antusiasme para siswa, gitu ya, curiosity dari para peserta didik.
Kemudian juga harus menggunakan komunikasi yang hangat, ya kan, seperti mungkin menyapa siswa, bagaimana harinya mereka, ya kan. Kemudian tidak berbelit-belit ya, sehingga tidak menciptakan suasana yang awkward atau monoton di hadapan para siswa sekalian. Jadi yang penting dia singkat, padat, jelas, serta dapat meningkatkan perhatian atau attention dari para peserta didik. Kemudian di sini terdapat tujuan dan manfaat dari membuka pembelajaran. Yang pertama itu ada menciptakan kesiapan mental. Nah, di sini mental para peserta didik yang mungkin ketika masuk ke dalam ruang kelas itu masih entah masih terganggu fokusnya oleh hal lain, mungkin mereka habis bermain ya kan, atau mungkin ada yang mengantuk. Maka di sini ketika seorang tenaga pendidik membuka pembelajaran, di situ dia harus menciptakan attention yang akan membuat siswa itu siap mentalnya untuk masuk ke dalam tahap belajar. Jadi mereka menghentikan semua kegiatan mereka yang tidak berhubungan dengan pembelajaran untuk masuk ke dalam suasana belajar yang kondusif. Kemudian membangkitkan perhatian dan motivasi. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa attention dari para peserta didik itu sangat penting untuk dapat kita ambil gitu. Karena ketika ada saja salah satu atau salah seorang peserta didik yang masih belum mendapatkan attention dari kita, maka dikhawatirkan untuk proses pembelajaran selanjutnya dia tidak akan bisa menyimak dengan baik. Maka dari itu membangkitkan perhatian dan motivasi ini juga sangat penting. Kemudian memberikan gambaran yang jelas terkait tujuan atau kompetensi. Nah, setelah attention sudah kita dapatkan dari para peserta didik, maka di situ kita akan memberikan gambaran ya atau materi apa yang akan dipelajari pada hari. Jadi kita jelaskan, oh tujuan belajar hari ini adalah kita akan membahas terkait materi A. Kemudian kompetensinya adalah A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga terdapat manfaat membuka pembelajaran. Ya. Yang pertama itu memberikan gambaran yang jelas terkait batas-batas tugas atau kegiatan. Nah, di situ seorang tenaga pendidik akan menjelaskan tuh, apa saja hal-hal, tugas-tugas, atau kegiatan yang akan dilakukan pada pelajaran tersebut. Contohnya untuk misalkan kita ambil contoh pelajaran IPA terkait pelajaran fisika yang akan membahas gaya dorong. Nah, di situ akan dijelaskan tuh apa saja yang akan dilakukan untuk mengetahui gaya dorong itu di dalam ilmu fisika apa saja yang membentuknya. Sehingga di situ para siswa akan mencoba untuk melakukan praktek di dalam kelas yang dibimbing oleh seorang guru. Nah, kemudian yang kedua memberikan gambaran yang jelas terkait pengalaman atau kegiatan pembelajaran. Ya, di sini juga akan dijelaskan oleh seorang tenaga pendidik terkait gambaran-gambaran yang jelas terkait apa saja kegiatan pembelajaran yang akan mereka laksanakan pada hari tersebut. Kemudian menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya keikutsertaan mereka terhadap pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat komponen-komponen dalam membuka pembelajaran. Ya. Yang pertama itu menarik attention atau perhatian dari para siswa. Kemudian yang kedua adalah motivation, menumbuhkan motivasi belajar mereka. Kemudian yang ketiga membuat acuan di dalam pembelajaran. Yang keempat ada membuat kaitan pada saat memulai pembelajaran. Nah, di sini kaitan apa? Nah, kaitan di sini akan dibahas terkait materi yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Jadi dikaitkan dengan materi sebelumnya atau dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari agar lebih memudahkan mereka ketika memahami, oh ini pelajaran ini ternyata sudah saya lakukan di dalam hidup saya. Oh ternyata ini loh yang saya dapatkan di dalam lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah. Kemudian di sini terdapat juga prinsip penerapan unsur kegiatan membuka pembelajaran. Yang pertama di sini ada kebermaknaan. Kemudian ada juga logis dan berkesinambungan. Jadi di dalam membuka pembelajaran, di situ harus ada unsur makna dari apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik atau guru di depan kelas. Ya. Jadi siswa harus memahami bahwa apa yang disampaikan oleh guru maknanya adalah seperti ini, dan ini. Yang dimana nanti para siswa itu akan mendapatkan insight atau pikiran yang jelas di dalam benak mereka bahwa oh pembelajaran ini maknanya adalah seperti ini untuk diri saya. Kemudian logis dan berkesinambungan. Ya. Di situ harus juga kita pastikan bahwa para siswa merasa paham terdapat apa yang akan mereka pelajari, sehingga di situ dapat
logik gitu loh terhadap apa yang menjadi pengetahuan mereka dan berkesinambungan. Kemudian di sini terdapat komponen yang kedua, itu keterampilan menutup pembelajaran. Jadi keterampilan menutup pembelajaran itu adalah suatu hal ya yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara utuh dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Jadi seorang guru itu setelah dia memaparkan materi di depan kelas, maka dia harus melakukan penutupan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip ya, agar apa yang sudah dipelajari di dalam ruang kelas itu akan menjadi suatu hal yang terpatri di dalam benak para siswa, sehingga tidak kemudian besok ketika pembelajaran atau nanti ketika pembelajaran lain dimulai, para siswa sudah melupakan semua hal yang sudah dipelajari. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, di sini terdapat juga tujuan dan manfaat menutup pembelajaran. Yang pertama itu untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran. Jadi di sini seorang guru di akhir pembelajaran akan sedikit merangkum ya, atau mengambil kesimpulan dari apa yang mereka pelajari di dalam satu mata pelajaran tersebut. Sehingga di situ diharapkan akan timbul yang namanya pemahaman yang utuh di dalam benak para siswa. Kemudian kedua, menetapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran. Jadi di situ juga akan ditetapkan pemahaman dari para peserta didik bahwa hal-hal apa saja yang akan mereka patut terapkan di dalam kehidupan sehari-hari terkait pelajaran yang sudah mereka dapat. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran. Jadi di sini juga seorang guru akan mengetes nih, ketika di akhir pembelajaran itu, mana-mana saja siswa yang mungkin masih belum memahami atau mencapai maksud dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Maka di akhir mungkin guru akan mengadakan Q&A session ya. Jadi di situ siswa bagi yang belum memahami bisa menanyakan kepada guru dan lain sebagainya. Jadi di situ akan terbaca tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang dilaksanakan pada hari tersebut. Kemudian yang keempat, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran. Nah, mungkin di poin ini guru dan siswa akan membuat suatu kesepakatan. Dari hasil pembelajaran tersebut, apakah akan dilaksanakan tugas atau praktik atau hal lainnya yang untuk mengaplikasikan pelajaran yang sudah mereka pelajari, seperti itu. Jadi itu disebut sebagai suatu tindak lanjut. Kemudian di sini juga terdapat komponen atau unsur menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu mereview atau meninjau kembali apa yang sudah dipelajari pada hari itu. Kemudian yang kedua, menilai atau mengevaluasi. Nah, di sini tenaga pendidik atau seorang guru akan menilai itu. Misalkan ketika siswa sudah diberikan tugas pada hari itu, di situ akan dievaluasi terkait pemahaman para siswa. Ya. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan. Kemudian yang keempat, ada menyimpulkan kesimpulan atau rangkuman ya dari apa yang sudah dipelajari. Kemudian yang kelima, mengadakan konsolidasi. Dan yang keenam adalah menindaklanjuti kegiatan. Untuk kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Next. Keterampilan menjelaskan yaitu penyajian informasi yang dilakukan secara sistematis untuk menunjukkan alasan keterhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya antara sebab dengan akibatnya, dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Next. Kemudian selanjutnya ada tujuan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, membimbing siswa memahami dengan jelas. Kemudian yang kedua, membimbing siswa untuk memahami konsep hukum, dalil, dan unsur-unsur. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, untuk membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan. Dan yang kelima, untuk mendapatkan umpan balik
dari siswa tentang pemahaman terhadap sesuatu. Next. Selanjutnya, ada unsur-unsur keterampilan menjelaskan. Yang pertama, yaitu keterampilan untuk merencanakan penjelasan. Dan yang kedua, keterampilan untuk melaksanakan penjelasan. Jadi setiap guru dapat merencanakan suatu pembelajaran untuk yang dilakukan untuk menjelaskan. Kemudian guru juga dapat melaksanakan pelajaran sehingga dapat melakukan pembelajaran tersebut dengan jelas dan dapat dipahami oleh siswa. Kemudian next, ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya yaitu keterampilan bertanya yaitu kegiatan bertanya atau menyampaikan pertanyaan untuk membuat siswa belajar. Keterampilan bertanya menjadi penting jika hubungan dengan pendapat yang mengatakan berpikir itu sendiri adalah bertanya. Bertanya juga merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenai. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Karena melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Next. Kemudian ada tujuan dari keterampilan bertanya. Tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, dapat membangkitkan minat dan meningkatkan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Dan bertanya, siswa dapat meningkat minatnya untuk mengetahui suatu hal atau suatu topik. Yang kedua, dapat memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, dapat menggalakkan penerapan belajar aktif. Yang keempat, dapat merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Dan yang kelima, dapat menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Dan yang kelima, siswa dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Maksudnya, guru dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Next. Yang ketujuh, dapat mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedelapan, dengan itu dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. Yang kesembilan, dapat melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir. Yang ke-10, dapat mengembangkan kebiasaan menanggapi pernyataan teman atau pernyataan guru. Yang ke-11, dapat memberikan kesempatan untuk belajar berdiskusi. Yang ke-12, dapat menyatakan perasaan dan pikiran yang murni kepada siswa. Next. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari. Yang pertama, yaitu guru harus yang harus dihindari yaitu mengulangi pertanyaan sendiri. Jadi guru tidak boleh menyampaikan atau mengulangi pertanyaannya sendiri. Yang kedua, tidak boleh mengulangi jawaban siswa. Apabila ada jawabannya yang telah dijawab oleh siswa, maka guru tidak boleh mengulangi jawabannya. Kemudian, jangan menjawab pertanyaan sendiri. Jadi biarkan siswa berpikir untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian, jangan memancing jawaban serentak. Dan yang kelima, pertanyaan ganda. Jadi kita tidak boleh menyampaikan pertanyaan ganda kepada siswa, karena dapat membingungkan siswa. Kemudian yang keenam, jangan menentukan siswa mana yang harus, jangan memilih siswa mana yang harus menjawab pertanyaan kita, gitu. Jadi biar siswa yang menjawab, yang mengajukan diri untuk menjawab. Kemudian selanjutnya next.
keterampilan mengadakan variasi. Next. Keterampilan mengadakan variasi, yaitu variasi stimulus bisa dilakukan dengan melalui beberapa cara seperti variasi dalam menggunakan metode, media, gaya mengajar, suara, variasi dalam menggunakan komunikasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan variasi stimulus. Yang pertama, terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Lalu yang kedua, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Yang keempat, mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. Yang kelima, menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Yang terakhir, meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Next. Lalu ada unsur-unsur variasi stimulus. Yang pertama, variasi pada kegiatan tatap muka. Kemudian dilanjutkan dengan variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Lalu variasi pola komunikasi pembelajaran. Next. Keterampilan memberikan penguat. Next. Keterampilan memberikan penguat atau reinforcement skill adalah suatu alat pendidikan yang menyenangkan sebagai keterampilan yang meningkatkan perilaku siswa yang sudah berbakat dalam bentuk pujian, penghargaan, ucapan terima kasih, atau dalam bentuk reaksi positif dari guru kepada siswa. Next. Tujuan penguat pembelajaran adalah yang pertama, meningkatkan keperhatian siswa, yang kedua, memotivasi siswa, yang ketiga, memudahkan belajar siswa, yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap siswa, yang kelima, memelihara kelas yang kondusif, yang keenam, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Next. Komponen keterampilan memberi penguatan. Yang pertama yaitu penguatan verbal. Yang kedua, penguatan non-verbal. Yang ketiga, penguatan gerak isyarat. Lalu yang terakhir, penguatan pendekatan. Next. Yang kelima, penguatan dengan sentuhan atau kontak fisik. Lalu yang keenam, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang ketujuh, penguatan berupa simbol atau benda. Yang kedelapan, penguatan tak penuh. Next. Prinsip penguatan. Yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan. Lalu, penguatan sebaiknya diberikan sesuai dengan sikap perilaku dan penampilan siswa. Dan menghindari penggunaan respon yang negatif. Next. Penggunaan kepada pribadi tertentu. Lalu yang kedua, penguatan kepada kelompok. Yang ketiga, pemberian penguatan dengan segera. Dan variasi bentuk penguatan. Next. Selanjutnya, ada keterampilan membimbing diskusi. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah keterampilan membimbing diskusi. Next. Keterampilan membimbing diskusi. Diskusi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbentuk kelompok untuk bertukar pikiran, gagasan, dan informasi secara lisan dan bertatap muka untuk mencari
kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Berdiskusi dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut dengan diskusi kelompok. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi, yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Kegiatannya antara lain merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, mengembangkan masalah, catat kesalahan yang menyimpang, memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Lalu selanjutnya adalah menganalisis pendapat peserta didik, yaitu dengan menganalisis alasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat, menjelaskan hal-hal yang telah disepakati. Dan selanjutnya adalah meluruskan alur berpikir peserta didik, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan menantang siswa untuk berpikir, memberi dukungan terhadap peserta didik yang penuh perhatian, dan memberikan waktu berpikir, serta meningkatkan partisipasi siswa. Lalu selanjutnya adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yaitu melalui memancing pendapat peserta didik yang kurang berpartisipasi, mendorong peserta didik untuk mengomentari pendapat temannya, dan meminta pendapat peserta didik ketika terjadi kebuntuan. Lalu yang terakhir adalah menutup kegiatan diskusi, yaitu dengan cara merangkum hasil diskusi, tidak lanjut, menilai proses diskusi yang telah dilakukan. Next. Lalu selanjutnya adalah komponen keterampilan membimbing diskusi, yaitu yang pertama adalah memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Nah, caranya adalah sebagai berikut, yaitu rumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, lalu kemukakan masalah-masalah khusus, catat perubahan atau penyimpangan diskusi dari tujuan, dan rangkum hasil pembicaraan dalam diskusi. Lalu selanjutnya adalah memperluas masalah atau pendapat. Selama diskusi berlangsung sering terjadi penyampaian ide yang kurang jelas hingga sulit ditangkap oleh anggota kelompok, yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman sehingga keadaan dapat menjadi tegang. Nah, dalam hal ini, tugas guru dalam memimpin diskusi adalah untuk memperjelasnya, yaitu dengan cara menguraikan kembali atau merangkum urunan tersebut sehingga menjadi jelas. Lalu selanjutnya adalah menganalisis pandangan siswa. Di dalam diskusi sering terjadi perbedaan di antara anggota kelompok. Dengan demikian, guru hendaklah mampu menganalisis alasan perbedaan tersebut dengan meneliti apakah alasan tersebut memang mempunyai dasar yang kuat dan memperjelas hal-hal yang disepakati dan tidak disepakati. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan usulan siswa. Beberapa cara untuk meningkatkan urunan pikiran siswa adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh verbal atau non-verbal yang sesuai dan tepat. Lalu selanjutnya adalah memberikan waktu untuk berpikir, dan selanjutnya adalah memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian. Lalu selanjutnya adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Penyebaran kesempatan berpartisipasi dapat dilakukan dengan cara mencegah secara bijaksana siswa yang suka memonopoli pembicaraan, mendorong siswa untuk mengomentari urunan temannya hingga interaksi antar siswa dapat ditingkatkan. Lalu yang terakhir adalah menutup diskusi. Keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada bila rangkuman hanya dibuat sendiri oleh guru. Next. Lalu selanjutnya adalah tentang keterampilan mengelola kelas. Next. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi mengajar yang optimal. Namun dalam pengelolaan kelas tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Next. Tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan umum, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dan tujuan umumnya adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik.
Lalu selanjutnya adalah tujuan khusus, yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Next. Selanjutnya adalah komponen keterampilan mengelola kelas. Yang pertama adalah memperlihatkan sikap yang tanggap dan dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan, atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. Selanjutnya adalah membagi perhatian secara visual dan verbal. Dan selanjutnya adalah memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Dan selanjutnya adalah memberi petunjuk yang jelas. Dan selanjutnya menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan. Lalu juga memberikan penguatan seperlunya. Next. Selanjutnya adalah prinsip penggunaan keterampilan mengelola kelas. Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, perlu diingat 6 prinsip, yaitu yang pertama adalah kehangatan dan keantusias dalam mengajar, yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. Selanjutnya adalah menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Yang keempat adalah keluasan guru dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang kelima adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Dan yang terakhir adalah penanaman disiplin pada diri sendiri. Next. Selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas yang baik. Keterampilan mengelola kelas yang baik, kemampuan dan keterampilan mengelola kelas dalam proses belajar mengajar yang baik adalah yang pertama, menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Dan selanjutnya, ada siswa belajar dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan, dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Jadi, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran, menumbuhkan sikap yang ramah, memiliki kesiapan demi perjalanan suatu pembelajaran, dan seorang siswa mampu merasakan kenyamanan dalam keadaan ataupun suasana yang sewajarnya. Tidak ada tekanan dari guru dan mampu terangsang untuk belajar dengan baik. Next. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada keterampilan mengajar perseorangan. Nah, pengajaran perseorangan ini itu merupakan mengajar dalam kelompok kecil dengan jumlah siswa sekitar 3-8 orang atau lebih yang memungkinkan guru untuk memberikan pelayanan pengajaran yang bersifat perseorangan dan individual. Nah, pengajaran ini bisa dilakukan dan merupakan bagian dari pengajaran klasikal kelas besar. Nah, pembelajaran kelompok kecil sebagai bagian dari pembelajaran klasikal dalam kelas besar sesuai dengan program pengajaran yang telah dibuat guru yang di dalamnya merencanakan pembagian siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kegiatan pengajaran dalam kelompok kecil dan perseorangan ini menuntut peran guru sebagai organisator yang mengorganisasikan kegiatan dan sebagai salah satu sumber belajar motivator yang mendorong serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian sebagai fasilitator kegiatan pembelajaran antara sumber belajar dengan siswa. Sebagai konselor ini membimbing kegiatan dan pengalaman belajar siswa sebagai mitra belajar. Next. Kemudian ada peran guru dalam mengajar perseorangan. Yang pertama itu sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam pengorganisasian yang paling utama itu adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Entah itu cara siswa melakukan kegiatan, kemudian mengatur lingkungan belajar, ataupun mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ini sebagai informasi
bagi siswa. Salah satu sumber informasi bagi siswa, baik informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan untuk siswa. Kemudian yang ketiga ini peran guru sebagai pendorong bagi siswa untuk belajar. Nah, di sini guru memberikan dorongan berupa motivasi agar siswa ini mau belajar. Nah, guru ini harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil atau perseorangan. Kemudian selanjutnya ini guru itu memiliki peran orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru mempunyai peran mendiagnosa dalam mengenal anak individual, mengenai kemajuan belajar ataupun kesulitan yang dihadapi. Dan yang terakhir, kemudian penyedia siswa. Nah, guru juga harus menyediakan materi pelajaran atau dipelajari oleh siswa dalam pengajaran kelompok kecil maupun perseorangan. Dan yang terakhir ini peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lainnya. Ini berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari masalah kesepakatan bersama sebagaimana siswa lain melakukannya. Next. Selanjutnya ada syarat-syarat agar mengajar kelompok kecil dan perseorangan agar dapat terwujud. Yang pertama itu, sebelumnya setiap siswa ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, untuk itu diperlukan variasi untuk menanganinya. Nah, pengajaran kelompok kecil dan perseorangan akan terwujud jika terpenuhinya syarat-syarat. Yang pertama itu adanya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Kemudian siswa ini belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Kemudian siswa mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Siswa Kemudian siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar dan guru dapat memainkan berbagai peran. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, adapun prinsip-prinsip itu yang pertama itu tidak semua topik dapat disajikan format kelompok. Kemudian lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara bertahap. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat dan guru harus mengenal siswa secara pribadi. Next. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama itu pembelajaran dilakukan berdasarkan perbedaan individu. Kemudian karakteristik yang dimiliki sangatlah beragam dan berbeda, entah itu kemampuan berpikir, tingkat emosional, bakat, minat, maupun perbedaan dan daya tangkapnya. Nah, cara ini bisa membantu meningkatkan keterampilan sosial melalui belajar kelompok. Kemudian yang kedua, memperhatikan pembelajaran dan melayani kebutuhan siswa. Pada dasarnya, siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Misalnya jika ada siswa yang tidak mampu membeli buku, paket, sebaiknya guru meminta siswa lainnya untuk bersedia bersama-sama atau bisa juga pihak sekolah memberikan pinjaman. Kemudian yang ketiga, mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Nah, cara untuk membuat pembelajaran aktif dan efektif ini, guru harus berusaha semaksimal mungkin aktif di dalam memberikan bimbingan belajar. Misalnya itu setelah guru memberikan tugas diskusi kelompok, guru ini harus selalu mengawasi jalannya diskusi dan juga membantu atau membimbing siswa yang membutuhkan bantuan saat mengalami kesulitan. Next, merangsang tumbuh kembang kemampuan optimal siswa. Nah, tugas guru ini belum masih sebelumnya. Selanjutnya ini
tugas guru tidak hanya mengajar saja, akan tetapi tugas guru pada dasarnya adalah membantu tumbuh kembang siswa secara optimal, baik aspek intelektual, moral, sosial, dan aspek fisik. Kemudian selanjutnya ada pergeseran dari pengajaran klasikal ke pengajaran kelompok dan perseorangan. Nah, bagi calon guru sebaiknya dimulai dengan pengajaran perseorangan, kemudian secara bertahap kepada pengajaran kelompok kecil. Next. Kemudian yang keenam ada langkah pengajaran kelompok kecil dan perseorangan. Nah, dalam kelompok kecil ini langkah-langkahnya itu adalah mengorganisasi siswa, kemudian sumber, materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan. Nah, dalam pengajaran perseorangan ini, guru lebih terdahulu harus mengenal pribadi siswanya. Contohnya, siswa yang memiliki kesulitan soal matematika, dalam penjumlahan, guru perlu memberikan bimbingan perseorangan. Dan yang ketujuh, menggunakan berbagai variasi dalam pengorganisasiannya. Ada 3 variasi pengorganisasian, yaitu variasi pengelompokan, penataan ruang, dan variasi sumber belajar. Nah, di dalam pembelajaran pasti akan ada kebosanan, dikarenakan guru tidak akan mungkin bisa mengontrol secara terus-menerus terhadap semua kelompok belajar. Untuk menghindari kebosanan ini, guru itu harus ada variasi dalam pembelajaran. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, teman-teman. terima kasih untuk kelompok 5 ya, yang bertugas pada kesempatan kali ini. Iya, Pak, betul. Ada sesi tanya jawab ya, atau langsung aja? Ada, Pak, ada sesi tanya jawab. Ya, mungkin dibuka 3 pertanyaan aja ya. Nanti kita langsung implikasi terkait dengan keterampilan intelektual ini. Ya, siapa? Baik, teman-teman, tadi sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, sekarang dipersilakan nih bagi teman-teman mungkin yang ingin ada pertanyaan kepada kelompok kami untuk raise hand terlebih dahulu untuk 3 penanya. Oke, baik, udah ada 3 orang. Boleh mungkin dari Diki dulu. Oke, terima kasih Rian. Saya Diki ya, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya. Jadi guru itu kan tentunya perlu mengetahui ya bagaimana cara untuk menjelaskan ya suatu materi dengan baik. Gitu. Nah, tapi pada kenyataannya tidak sedikit gitu kasus yang mana guru itu mereka menjelaskan suatu materi yang bisa dibilang monoton, terus juga itu mengakibatkan peserta didiknya itu dia merasa bosan dan tidak semangat gitu untuk menyimak dan juga mempelajari materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, bagaimana sih tanggapan kelompok kalian ya, dan apa cara yang efektif dan tepat gitu menurut kelompok kalian dalam mengatasi hal ini? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Diki. Mungkin selanjutnya bisa dari Josephine. Oke, makasih Rian. Saya Josephine Anabel, izin bertanya, apakah ada hal yang perlu dihindari dalam upaya mengelola kelas secara efektif? Boleh tolong dijelasin ya? Terima kasih. Oke, Josephine menjawab secara efektif ya. Baik, sudah kita catat. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin terakhir Farah, dipersilakan. Baik, terima kasih Rian atas kesempatannya. Tadi kan dijelasin gitu ya, ada penguat gitu ya. Nah, di dalam pembelajaran itu ada penguat negatif atau
penguat positif gitu. Kalau misalkan ada, tolong jelasin. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Farah atas pertanyaannya, penguat positif dan negatif ya. Oke. Kami dari kelompok 7 izin berdiskusi sebentar terkait menjawab pertanyaan tersebut. Mohon ditunggu sebentar ya. Ya baik, mungkin kita akan segera menjawab. Mungkin dipersilahkan untuk pertanyaan pertama dari Diki. Boleh dijawab? Baik, terima kasih Rian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diki. Cara yang efektif dan tepat menurut kelompok kami ya untuk mengatasi pembelajaran yang monoton dan mudah bosan itu yang pertama itu guru bisa memberi pembelajaran yang bervariasi. Nah, penyebab siswa merasa bosan dalam belajar kan salah satunya itu cara mengajar yang hanya itu-itu aja, misalnya kayak ceramah aja. Nah, itu terlebih mengandalkan metode lama ya yang tadi saya sebutkan seperti ceramah, itu bisa dipastikan bahwa siswa itu akan merasa bosan. Kemudian yang kedua itu melibatkan siswa dalam setiap pembelajaran. Nah, siswa ini diajak untuk terlibat secara penuh dalam pembelajaran. Salah satunya itu dengan cara diskusi. Nah, guru itu memberikan berbagai tema, kemudian siswa ini disuruh untuk menemukan sendiri dan dipresentasikan di depan kelas. Nah, tugas guru ini sebagai pendamping dan fasilitator, kemudian tugas guru ini harus meluruskan materi yang kurang tepat. Metode ini itu membuat siswa merasa menemukan dan mencari sendiri sehingga tidak mudah bosan dan akan mudah diingat oleh siswanya. Kemudian mengajak siswa untuk praktik. Usahakan selepas materi ini langsung praktik gitu. Atau ada realisasinya. Cara ini itu efektif bagi siswa untuk aktif dan merasa mengaplikasikan langsung materinya. Siswa merasa lebih nyaman dan meningkatkan pemahaman terhadap materi. Kemudian menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran ini berfungsi untuk menciptakan belajar yang menyenangkan dan efektif. Tugas guru di sini menyiapkan berbagai media yang sesuai dengan materi. Dan yang terakhir itu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Melalui penghargaan ini, siswa itu merasa diperhatikan dan mendekatkan hati antar pendidik dan peserta didik. Apakah sudah jelas, Diki? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Mary. Iya, baik. Sama-sama. Baik, terima kasih Mary atas jawaban yang sudah diberikan, sangat baik sekali. Kemudian untuk pertanyaan dari Josephine Anabel, mungkin bisa segera boleh dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Josephine. Apakah ada hal yang perlu dihindari dalam upaya mengelola kelas secara efektif? Nah, tentunya ada hal yang perlu dihindari dalam mengelola kelas. Yang pertama yaitu campur tangan yang berlebihan. Apabila guru menyola kegiatan yang sedang asyik berlangsung seperti komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, kegiatan itu akan mengganggu atau terputus. Nah, hal ini juga akan memberikan kesan kepada siswa bahwa guru tidak memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan siswa. Ia hanya ingin memuaskan kehendaknya sendiri. Yang kedua, hal yang harus dihindari yaitu kelenyapan. Hal ini terjadi jika guru gagal secara tepat melengkapi suatu instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar, dan kemudian menghentikan penjelasan atau sajian tanpa alasan yang jelas. Juga dapat terjadi dalam bentuk waktu diam yang terlalu lama,
kehilangan akal, atau melupakan langkah-langkah dalam pembelajaran. Kemudian, yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Hal ini dapat terjadi bila guru memulai suatu aktivitas tanpa mengakhiri aktivitas sebelumnya, menghentikan kegiatan pertama, memulai yang kedua, kemudian kembali kepada kegiatan yang pertama lagi. Jadi dapat membingungkan siswa. Dengan demikian, guru tidak dapat mengendalikan situasi kelas dan akhirnya dapat mengganggu kelancaran kegiatan belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada penyimpangan. Nah, akibat dari penyimpangan ini, guru terlalu asyik dalam suatu kegiatan atau bahan tertentu yang dapat memungkinkan ia dapat menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada bertele-tele. Kesalahan ini terjadi bila pembicaraan guru bersifat mengulang-ulang hal tertentu dan memperpanjang keterangan atau penjelasan, mengubah teguran yang sederhana menjadi ocehan atau kupasan yang panjang. Begitu Josephine, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Yuniar atas jawabannya sudah terjawab. Sama-sama. Baik. Ya, terima kasih Yuniar atas jawaban yang sudah dipaparkan. Baik, terakhir untuk pertanyaan dari Farah Dila Syifah terkait penguatan positif dan negatif. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah ya. Jadi untuk terkait penguatan positif itu sendiri, itu diberikan oleh seorang tenaga pendidik ya, atau guru kepada siswanya, kepada peserta didik. Nah, penguatan positif ini dilakukan ketika seorang siswa ya, itu dia melakukan suatu hal yang baik gitu. Contoh dia mendapatkan nilai yang bagus, dia memenangkan lomba ya, siswa dapat menjawab pertanyaan dari seorang guru, maka di situ dia akan mendapatkan penguatan positif. Nah, contohnya bagaimana? Itu ada bentuknya pujian, ya kan? Kemudian ada pemberian penghargaan, pemberian piala, piagam dan lain sebagainya. Jadi untuk penguatan positif ini sendiri, ini tujuannya adalah untuk mendorong atau memotivasi siswa agar dapat mempertahankan atau bahkan mengulang hal positif yang sudah dilakukannya secara berulang ya, frekuensi yang berulang di masa yang akan datang. Jadi dia tidak tidak turun semangatnya untuk selalu melakukan kegiatan yang baik tersebut. Nah, kemudian ada kebalikannya ya. Kebalikannya itu apa? Itu adalah suatu penguatan yang negatif. Nah, penguatan negatif ini sudah tentu dilakukan ketika seorang siswa melakukan perbuatan yang kurang baik. Jadi bisa saja mungkin siswa tersebut di dalam ruang kelas tidak memperhatikan, ya kan, atau malah bercanda bermain dengan temannya, nakal di dalam ruang kelas, ribut dan lain sebagainya. Maka di sini guru harus memberikan penguatan yang negatif. Tujuannya juga kebalikan dengan penguatan yang positif tadi. Kalau penguatan positif untuk biar siswa ini termotivasi untuk selalu melakukan. Nah, kalau penguatan negatif agar siswa mau berhenti melakukan hal tersebut. Namun di sini yang patut dicatat adalah jangan sampai kita memberikan penguatan yang negatif dengan cara yang tidak baik. Ya, karena kita adalah seorang tenaga pendidik ya, atau guru harus memberikan contoh yang baik kepada murid. Jangan sampai kita memberikan penguatan negatif dengan mencela atau mencemooh atau memarahi siswa di depan teman-temannya sehingga dia merasa malu dan tidak termotivasi lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini salah. Jadi sebaiknya dilakukan penguatan negatif ini dengan metode yang baik ya. Contohnya ada metode ta'arud, namanya metode ta'arud. Ta'arud ini dia adalah metode yang ketika siswa melakukan perbuatan negatif, contohnya ribut di dalam kelas, maka kita guru itu bisa melakukan metode ta'arud, yaitu seakan-akan kita mengabaikan atau tidak memperhatikan, nggak fokus ke dia gitu. Cuman ini perlu diperhatikan juga bahwa jangan sampai ketika kita nggak fokus ke dia, malah kita seakan-akan abai terhadap apa yang dilakukan. Kita tetap harus menegurnya, namun jangan sampai kita terlihat buyar konsentrasi kita dalam mengajar, malah kita fokus ke orang yang siswa yang kurang baik tersebut. Jadi harus menggunakan cara yang tepat juga seperti itu. Dan bukannya kita malah itu tadi menggunakan metode, jadi kebalikan dari metode ta'arud itu adalah metode tasrif. Ya, jadi metode tasrif ini kita justru terlalu fokus terhadap murid yang kurang baik tersebut, sehingga akhirnya kita buyar untuk mengajar, memberikan materi kepada murid lain yang sebenarnya masih baik sikapnya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Farah, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih banyak Rian sudah terjawab pertanyaannya. Baik.
Sama-sama, Pak. Mungkin sekian, Bapak, kegiatan Q&A dari kelompok kami. Apakah akan dilanjutkan dengan kegiatan lain? Apa masih dibuka pertanyaan, Pak? Iya, cukup saja, Rian. Oke, terima kasih ya kelompok hari ini yang sudah memaparkan materinya. Mungkin saya sedikit tambahan ya, kesimpulan saja gitu ya. Di sini sebenarnya ada kemampuan intelektual dalam pembelajaran yang saya rangkum hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh kelompok yang bertugas pada kali ini ya. Jadi di situ ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tadi sudah disampaikan juga teori-teorinya gitu ya. Disampaikan juga komponen-komponennya baik dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, mengadakan variasi, memberikan penguat. Nah, terus ada memberikan penguat, memberikan diskusi, keterampilan mengolah kelas dan keterampilan mengajar kelompok dan perseorangan. Nah, keterampilan ini lebih tepatnya kalau kalian sering menggunakan atau mungkin sering berkomunikasi ya pada saat waktu perkuliahan, saya rasa keterampilan ini lambat laun akan muncul juga, akan meningkat juga gitu ya. Walaupun mungkin kita belum bisa membedakan, oh ini masuk ke dalam keterampilan yang mana. Akan tetapi nggak ada sia-sianya juga kalau misalnya kita aktif dalam diskusi itu sendiri. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 keterampilan yang saya rangkum di sini. Kira-kira ada yang belum jelas nggak terkait dengan keterampilan ini? Walaupun tadi sudah disampaikan ya oleh kelompok, baik terkait dengan pengertiannya, manfaat dan tujuan serta lain sebagainya. Ada nggak kira-kira yang mungkin belum dipahami terkait dengan keterampilan ini? Saya sudah membuat ya, di bawahnya itu ada keterampilan atau kemampuan lah membuka dan menutup pembelajaran, di bawahnya ada video sebenarnya. Kebetulan sekali ya pada saat saya menampilkan video itu, video tersebut dapat mewakili lah terkait dengan kemampuan intelektual dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk evaluasi kali ini, kelompok tidak perlu ya membuat soal evaluasi. Jadi soal evaluasi berdasarkan materi saya saja yang mau saya sampaikan ini ya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, di sini ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran ya. Ini saya ambil dari YouTube. Walaupun sebenarnya kalau saya perhatikan di sini, ini bukan keadaan real. Bukan keadaan real yang benar-benar terjadi di kelas gitu ya. Karena kelas itu, apalagi anak SMA, mungkin nggak seindah di video ini ya. Artinya apa? Kalau di video ini kan anak-anaknya aktif, anak-anaknya ceria. Belum tentu seperti itu. Jadi ada sedikit gambaran terkait bagaimana caranya saja dalam pengelolaan itu sendiri. Nah, kita lihat di video pertama kali ini ya, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Silahkan mungkin disimak gitu. Maaf Pak, suaranya belum ada. Suaranya nggak ada ya? Belum Pak. Suaranya tidak terdengar? Di share sound dulu Pak, di share screen itu biasanya ada pilihan opsi untuk centang. Oke, coba. Share-nya share sound. Di share-nya. Oh iya, share sound ya, ada share sound-nya.
jadi Sudah terdengar? Ya, sudah, Pak. Halo, teman-teman calon guru yang budiman. Selamat datang di web pembelajaran klinik mengajar, Ada 8 khususnya video di khusus keterampilan dasar terkait mengajar. dengan keterampilan. Apakah teman-teman sudah membaca bahan pembelajaran pada topik pembelajaran 1 mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran? Harapannya, teman-teman sudah membaca bahan pembelajaran tersebut. Nah, pada video kali ini, kalian akan belajar mengenai contoh penerapan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Sebelum melanjutkan ke video penerapan keterampilan membuka dan menutup, sebenarnya apa sih komponen-komponen keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang calon guru dalam menerapkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran? Nah, teman-teman, berdasarkan bahan pembelajaran tersebut, kita dapat mengidentifikasi bahwa komponen-komponen dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran terdiri dari 1. Menarik perhatian, 2. Membangkitkan motivasi, 3. Membuat kaitan. Nah, ada beberapa komponen-komponen itu ya dalam keterampilan membuka dan menutup gitu. Dan 4. Membuat acuan. Teman-teman harus tetap diingat ya komponen-komponen tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video penerapan. Aduh, sorry. baca bukunya jadi Membuka dan menutup, sebenarnya apa sih? Dan menutup pembelajaran. Nah, teman-teman, 3. Kita langsung ke selamat video. pagi semuanya. Pagi. Anak ibu hari ini cerah-cerah semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Saro. Saro kenapa tidak masuk? Tadi katanya ibunya bilang itu kemarin hujan-hujan bu. Oh mana sih? Sarohnya sakit. Iya. Kita doakan Saroh ya biar cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, minta pimpin temannya doa dulu ya. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kita kemarin? Jepang. Ya, penjajahan Jepang. Nah, jadi negara kita ini banyak dijajah oleh negara-negara di luar ya, termasuk Jepang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana negara Belanda menjajah negara kita Indonesia. Tapi sebelum itu kalian siapkan dulu semua bukunya, ayo. Buku LKS-nya, buku catatannya disiapkan semua ya. Bukan kenapa nggak bawa? Itu suka lupa, Bu. Jadi pinjam sama temennya ya. Nah, udah ya, jadi siapin semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu tidak? Ini yang pahlawan yang ada di uang ini? Siapa namanya? Ayo, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Kapitan Patimura. Ya, pintar sekali ya, bagus ya. Nah, oke, udah. Sekarang Ibu mau tanya lagi, Kapitan Patimura ini asalnya dari mana sih? Dari Pati, Bu. Sebentar ya. Benar tidak ini Kapitan Patimura asalnya dari Pati? Salah. Kurang tepat ya. Jadi Kapitan Patimura ini asalnya dari Maluku. Nah, jadi ini adalah Oke, bisa kita lihat ya tadi videonya. Jadi kalau kita perhatikan di situ memang poin pentingnya si pengajar itu memang harus menarik perhatian ya. Bagaimana memotivasi si siswanya gitu. Kebetulan di sini kan siswanya kalau kita perhatikan adalah teman-teman sendiri ya. Nah, kalau teman-teman sendiri mungkin settingannya akan lebih mudah. Tapi kalau kita real ke lapangan, kita belum tentu dapat mahasiswa dapat siswa yang seperti ini. Sama halnya misal saya ngajar nih, dapat 7 kelas, misal ngajar 7 kelas gitu ya. Ya mungkin yang aktif ya beberapa saja kan gitu. Kelas lain belum tentu sama dengan kelas lainnya. Artinya apa? Di sini kalau kita perhatikan, guru itu harus, saya lihat ya, harus ceria di sini. Kita nggak bisa terlalu serius kalau untuk anak SMA, beda gitu ya. Karena kita harus menumbuhkan sikap mereka, menumbuhkan keinginan mereka untuk belajar dan memperhatikan kita ya. Kita lanjutkan lagi. salah satu tokoh pejuang asal Indonesia, Kapitan Patimura.
Udah tahu ya, jangan sampai asal-asalan lo jawabnya. Bu, tapi itu uang lama ya Bu ya? Iya, ini uang lama. Bu, aku punya 2. Punya 2, ya Ibu punya 1. Nah, ini ada lagi. Benar tidak Imam Bonjol asalnya dari Sumatera? Benar. Benar dari kita mempelajari datangnya Belanda ke Indonesia itu agar kalian paham mengapa Indonesia waktu itu sering dijajah dan siapa-siapa saja tokoh pejuang pada waktu itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini bahwa harapan Ibu ke depannya setelah mempelajari materi ini kalian tahu nama-nama tokoh pejuang Indonesia. Nah, di sini juga diperhatikan ya, ternyata setelah memancing, memberikan pancingan, dan menggunakan media tentu saja ya, media uang itu sendiri, nah guru menyampaikan tujuan. Nah, tujuan ini di awal sudah disampaikan, apa saja tujuannya. Nah, nanti tujuan di awal ini pasti akan nantinya diberi evaluasi apakah benar nih anak-anak setelah memperoleh materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah tercapai atau belum. Kita next. Ya, siapa-siapa saja. Jadi kita tidak lupa dengan para pejuang kita. Paham ya? Ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan beberapa materi mengapa Belanda sasaran penjajahannya itu di Indonesia. Ini kalian bisa lihat di depan. Jadi kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Siapa di sini yang mau bantu Ibu membaca di depan? Saya. Ayo Mawar. Nah, kalau kita perhatikan di situ ya, kebetulan di situ fasilitasnya lengkap gitu ya. Guru bisa nulis di whiteboard gitu ya, bisa menggunakan LCD seperti itu. Tapi kan kita belum tentu semua sekolah seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi lah di sekolah untuk masing-masing. Kita lanjutkan. Atau yang baru Ibu sampaikan, coba perwakilan kita lewati. Atau yang baru Ibu sampaikan, coba perwakilan salah satu. Ijal, coba. Misel, ayo coba Misel. Ya, perlawanan dari pahlawan Indonesia, terus penjajahan Belanda, VOC. Ya, bagus ya. Jadi tadi kita belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Ada lagi yang lain? Hana, coba Hana, bisa disimpulkan? Ini Bu, menghargai jasa para pahlawan. Menghargai jasa para pahlawan. Ada lagi yang lain? Ya, itu tadi rangkuman dari kalian, bagus ya. Jadi kalian udah paham. Jadi dari pembahasan kita tadi perlu kalian ketahui bahwa banyak perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, baik itu dari berbagai daerah, ada Maluku, ada Makassar, ada Aceh. Mereka melakukan perlawanan itu karena mereka ingin terlepas dari penjajahan Belanda. Jadi berbanggalah kita yang sampai sekarang ini sudah tidak dijajah lagi oleh negara manapun, baik itu Jepang maupun Belanda. Jadi Ibu harap setelah kita mempelajari materi ini, kalian bisa menunjukkan sikap yang toleransi atau saling menghargai, jangan sampai menjajah negara sendiri. Paham ya? Paham. Ya, baik. Kalau sudah paham, sekarang bukunya ditutup. Ibu akan menguji kemampuan kalian dulu. Ini ada past tense. Jadi bukunya ditutup semua ya. Iya, Bu. Nah, ya bukunya udah ditutup semua. Ini dikerjakan masing-masing, jangan ada yang menyontek temannya atau buka buku. Waktu kan mengerjakan itu 10 menit. Wah. Nanti yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah, sekarang bisa kumpulkan pekerjaan teman-temannya ya. Ya. Tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diajar di LKS kalian itu ada materi minggu depan yang akan kita bahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi minggu depan jangan lupa LKS-nya di bawah ya. Materinya tentang proklamasi kemerdekaan.
Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya sudah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya salah satu keterampilan membuka dan untuk pelajaran serta komponen-komponennya. Jadi kita nggak sekedar tahu komponennya itu seperti apa, tapi kita juga tahu prakteknya itu seperti apa. Nah, dari video ini merupakan soal evaluasi ya untuk kegiatan kita kali ini. Dari video yang saya sajikan tadi, gimana kesimpulan dari kalian? Atau analisis kalian lah. Ini kesimpulan dan analisis ini tolong dikaitkan dengan materi yang sudah disampaikan teman kalian. Misalnya, kesimpulannya seperti apa di kegiatan pembelajaran. Nah, sudah tepat atau belum terkait dengan komponen yang sudah disampaikan di video dengan komponen yang sudah teman-teman kalian tadi sampaikan. Kalau sudah tepat, jelaskan, gitu ya. Kalau misalnya kurang tepat, mungkin menurut kalian kurang ini, kurang seperti ini, ya nggak apa-apa. Ini kan pendapat ya. Ya kalau kurang tepat tuh jelaskan, kurang tepatnya di mana. Terus solusinya seperti apa? Harusnya seperti ini, seperti ini. Nah, itu ya evaluasinya ya buat untuk pertemuan kali ini. Jadi kita nggak sekedar mengevaluasi video ini, tapi kita juga membandingkan apa yang ada di video ini dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, ini juga masih ada video-video lain ya, sudah saya tampilkan di sini. Nanti kalian bisa tonton sendiri gitu ya. Kalian nanti lihat, kalian analisis sudah tepatkah atau kurang tepat. Apabila belum tepat, silahkan jelaskan dan berikan solusi. Nanti untuk PPT ini saya share ke PJ ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, saya mau izin bertanya terkait tugas ini. Silakan. Berarti ini nanti kan ada 8 video ya Pak ya? Ada 8 komponen tadi. Itu berarti kita berikan kesimpulan sama analisis semua ya Pak? Iya. Kita rangkum di dalam satu file Word gitu. Ya, Pak. Boleh juga misal gini aja, kalau misalnya satu orang nonton 8 video terlalu berat ya, gitu ya, bolehlah dibuat tim kecil saja. Gitu. Misal ya maksimal 3 orang itu membahas video ini, lalu dirangkum dalam satu jawaban gitu. Jadi kan nanti teman-teman yang lain juga bisa saling membaca gitu. Nggak harus menonton semua gitu. Tapi kalau mau ditonton semua satu-satu juga boleh, nggak masalah. Tapi ini kan kita udah ada kelompok ya Pak. Kan kita kelompok ada 6 orang nih Pak. Mungkin kalau misalkan satu kelompok kita bagi-bagi video kan bisa tuh kita rumuskan jadi satu file kesimpulan. Kayak gitu bisa nggak Pak kira-kira? Kan kelompoknya ini cukup banyak ya. Satu kelompok 6 orang ya. Khawatirnya biasanya kan kebanyakan kalau mahasiswa ya saya cuma kebagian ini Bu, ini bukan bagian saya. Nah gitu. Harusnya kan nggak seperti itu. Namanya itu pembahasan harus semua dipahami walaupun memang ada bagian-bagian tertentunya. Nah, untuk mengurangi hal tersebut gitu ya, maka boleh misal satu kelompok, di kelompok ini ada 6. Jadi kelompok ini ada 6 dibagilah 3-3 gitu. Jadi ada dua jawaban dari kelompok 5. Seperti itulah kira-kira. Oke, siap Pak. Ya, siap. Sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih untuk kelompok ini, teman-teman yang sudah hadir sampai akhir gitu ya. Mungkin ini saja untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.